tidak semua niat baik itu akan disukai banyak orang. Tetapi dalam niat baik itu bisa jadi ada kalimat saya yang lembut, ada kalimat saya yang tegas, ada kalimat saya yang keras, dan ada yang tindakan saya yang terukur. Kenapa? Karena di situ letak pemimpin. Nama Airlangga Hartarto kembali jadi sorotan publik usai sebuah momen viral yang mengguncang dunia maya terjadi saat Airlangga tanpa ragu mendorong sang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dalam sebuah acara yang terekam kamera. Adegan yang memicu reaksi keras ini bukan hanya soal dorongan fisik, tapi juga simbol dugaan gesekan kekuasaan dan persaingan yang kian memanas. Dan dari situ berbagai spekulasi dan kontroversi bermunculan, mulai dari dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit yang menyeret nama Airlangga ke pusaran hukum, jumlah kekayaan yang naik drastis dengan pertumbuhan dalam beberapa tahun ikut jadi sorotan, misteri pengunduran dirinya dari Ketum Golkar yang penuh tanda tanya, juga isu flexing sang istri keduanya yang memamerkan gaya hidup mewah, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Momen viral Kemenko Airlangga Hartarto dan Deddy Mulyadi yang memicu pertanyaan tentang etika dan kekuasaan, yang dimana hubungan mereka yang pernah jadi kader Golkar memang tak selalu mulus. Ketika KDM mundur dari Golkar dan maju di Pilkada Jawa Barat, tensi politik makin terasa, seolah membuktikan adanya sebuah dinamika yang mencerminkan intrik partai di balik layar. Tapi bukan hanya viralnya yang jadi perhatian, kini barisan pendukung KDM ramai membongkar kisah lalu Airlangga soal kekayaan yang dilaporkan mencapai 454 miliar dengan pertumbuhan signifikan dalam kurun 3 tahun terakhir ikut jadi sorotan. Bahkan ada tudingan flexing alias pamer kekayaan dari sang istri keduanya, Yanti Airlangga, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan integritas elit politik. Seperti dalam momen umroh yang beredar di media sosial, Yanti Airlangga terlihat membawa tas mewah merek Loro Piana yang dipakainya bisa mencapai 50 jutaan dan sepatu dengan merek yang sama seharga 20 jutaan ke atas yang dipamerkan usai umroh pada saat itu. Dan yang lebih jauh, Airlangga masih dipertanyakan dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi izin ekspor minyak sawit yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah dari krisis minyak goreng nasional. Meski Jaksa Agung sudah memanggil dan memeriksanya, namun kasus ini belum terang statusnya. Dan yang paling membuat tanya publik adalah soal pengunduran diri Airlangga dari Ketum Golkar yang digantikan Bahlil, yang secara resmi disebut sebagai langkah persatuan, tapi sejumlah pengamat menduga adanya tekanan eksternal politik hukum yang menggerus posisi sang ketua umum atau manuver politik sebagai tanda kelemahan di balik kekuatan. Karena tidak semua niat baik itu akan disukai banyak orang. Banyak niat baik tidak disukai juga sedikit orang. Tetapi dalam niat baik itu bisa jadi ada kalimat saya yang lembut, ada kalimat saya yang tegas, ada kalimat saya yang keras, dan ada yang tindakan saya yang terukur. Kenapa? Karena di situ letak pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya mengikuti arus, tapi pemimpin itu harus bisa mengelola arus. Yang benar, kita semua memerangi penyakit itu yang tidak ada hentinya, berjuang tidak ada habisnya. Selagi dalam diri kita masih ada hawa nafsu dan setan selalu membisikkan kebusukan kepada hawa nafsu kita, maka kita terus berjuang. Kemenangan kita di dalam perjuangan itu. Kalau Anda tidak punya hawa nafsu, kayak malaikat, nggak ada perjuangan. Sehingga dikatakan manusia itu kalau dia punya keseriusan dan meraih hawa nafsu, melampaui kejayaan malaikat. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah di saat berbicara itu merasa bahasanya omongannya didengar sama semua orang. Seorang khalifah, alim lagi,
Dengan wibawanya Sayyidina Umar bin Khattab, rupanya ada masuk kesombongan. Hebat Umar kau. Kayaknya kesombongannya ngomong hebat kau. Lihat semua orang dengar begini-begini. Tiba-tiba langsung dia menanggalkan jubahnya. Kemudian beliau mengambil air untuk menyiapkan tamunya, air girbah. Jadi dia sampai keringetan begitu. Orang pada bingung, ini khalifah ngapain begitu? Biar kami kerjakan. Tidak. Aku menanggalkan kesombonganku yang mau tadi mau ngintip aku waktu aku ceramah. Jadi kesombongannya mau ngintip-ngintip langsung dipangkas dengan begitu. Maksudnya kita lawan dengan sesuatu yang spontan. Kalau sesuatu spontan, saya dengan kawan saya mulai sombong, harus saya rubah. Seketika itu dilawan. Perilaku kita sombong. Tinggal bentuknya sombongnya kayak apa, langsung dilawan. Seketika dilawan kebalikannya. Jangan ditunda, jangan nunda-nunda. Supaya kita membiasakan hawa nafsu kita ini setiap mau begitu langsung kita pangkas. Anda punya mobil mewah, petentang, ayo besok naik angkot bareng-bareng. Yang biasa makan rumah makan biasa, ayo kita warung pojok sana yang murah biasa saja. Pakai baju bermerek, yuk kita bareng-bareng pakai baju seragam biasa saja deh, nggak sampai bermerek. Pun akhirnya juga kalau nanti mati sama, nah mereknya air kain kafan sama-sama. Jadi langsung dilawan. Mungkin selama ini orang pakai baju bermerek terus, wah ini bahaya juga. Ingatkan mereknya kain kafan, nanti kamu nggak boleh itu, dari pakai juga kalau mati. Tapi bukan urusi orang saya. Kenapa kok saya pakai bangga dengan baju-baju mewah? Mulai besok aku punya jadwal, tidak boleh pakai baju itu. Bahkan baju yang di masyarakat sudah biasa, yang semua orang tahu bahasa itu bukan baju mahal, berani pakai itu, maka itu mengangkat derajatnya. Yang mungkin dia punya mobil mewah dan sebagainya, dia harus suatu ketika jalan dengan nyantainya pakai mobil biasa saja. Kalau sudah dia tidak bisa membedakan antara mobil mewah sama mobil biasa, maka aman. Saya kadang-kadang jadi ustaz juga ngaco, ustaznya gaya mobilnya mewah, giliran dijemput sama jamaahnya pakai mobil tidak ada AC-nya, kipas-kipas dari awal akhir. Kurang ajar banget nih nyeksa. Jadi dilawan seketika itu. Meski Buya Yahya tak membahas Erlangga secara langsung, namun tanggapannya terkait sebuah kesombongan yang menyiratkan bahwa pentingnya etika, saling menghormati, dan tidak memandang rendah siapapun dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa tidak akan mulia suatu kaum bila pemimpinnya gemar merendahkan, meremehkan, bahkan melecehkan orang lain. Sebab kemuliaan bukan lahir dari jabatan, tapi dari adab dan akhlak yang memuliakan sesama. Karena pemimpin sejati mengangkat martabat, bukan menjatuhkan harga diri. Tidak semua niat baik itu akan disukai banyak orang. Tetapi dalam niat baik itu bisa jadi ada kalimat saya yang lembut, ada kalimat saya yang tegas, ada kalimat saya yang keras, dan ada yang tindakan saya yang terukur. Kenapa? Karena disitulah letak pemimpin.